Baik, kita lanjutkan diskusi kita bincang-bincang dengan Pak Hendra Bustomi. Beliau ini adalah pimpinan dari Bank Sampah Arta Prima, ya Pak. Arta Permata. Silahkan Pak, kira-kira nanti bentuk kedepannya, harapannya Pak Hendra Kota Suleman ini gimana Pak? Tadi apa Pak Hendra membayangkan bahwa sungai besar atau sungai kecil bisa bersih terhadap masyarakat membuang sampah. Nah, gimana kira-kira gambarannya Pak? Baik, terima kasih. Dengan saya keberadaan bank sampah, kalau yang kami kelola itu targetnya adalah sekitar 25% dari sampah di Sungai Penuh, tapi setara dengan 12 ton per hari. Ya, tapi kan ada nilai ekonomis yang kami dapat uang yang akan mempersonalkan secara mandiri bank sampah. Ya. Di dalam bank sampah itu tidak hanya terbatas pada sampahnya saja ya, tetapi adalah turunan dari sampah. Apabila masyarakat kita sudah bisa memilah sendiri yang disetorkan bank sampah, tentu ada celah lain adalah sampah lain sudah terpilah juga. Inilah yang akan nanti dikejar dengan sistem edukasi bagaimana masyarakat itu mampu bahkan bisa menghasilkan kompos sendiri. Lalu bisa mengetahui plastik ini yang bisa dibuang. Kalau masyarakat kita sudah bisa memilah sampah ekonomis disetorkan bank sampah, bisa yang sampah organik sudah bisa dijadikan pupuk, kompos dan lain-lain, tinggal 15% menjadi beban ke TPS kita. Apabila 15% itu memang ditangani dengan teknologi baik seperti insinerator dan pirolisis, itu hampir bisa selesai. Bagaimana saya lihat masyarakat, bagaimana peran masyarakat, mulailah kita dari sekarang ini melihat bahwa sampah itu ada nilai ekonomis, sampah itu ada kepedulian bersama-sama, tidak bisa dibebankan kepada satu orang. Mohon maaf, kita tidak bisa membuang sampah di tepi jalan, di median jalan, lalu berfoto bertanya dengan Pak Kades, Pak Lurah, ini kades siapa? Lalu ditanyakan kepada BPD, ini BPD di mana? DLH di mana? Wali kota di mana? Tidak mungkin semua perilaku itu diketahui oleh kota. Tidak mungkin semua perilaku diketahui oleh pasaman atau DLH. Maka kitalah yang memulai dengan hal yang paling kecil bisa dilaksanakan. Kenapa konsep dari bank sampah itu akhirnya membeli tabungan sampah itu dalam bentuk tabungan? Lalu kenapa kami menjemput? Tujuannya adalah mengajak masyarakat kita untuk menduplikasi. Ini ada nilai ekonomis. Kalau berhubungan dengan nilai ekonomis, tentu keterlibatan masyarakat jadi lebih besar. Yang paling mudah dilaksanakan adalah bagaimana sudah terpilah, masyarakat sudah melihat bahwa mitra kami bisa berkesan, Bu, yang anggota bank sampahmu, anggota bank sampah, setidaknya kita jadi contoh, setidaknya kita tidak lagi membuang sampah ke sungai, kita sudah mulai mengkategorikan ada bank sampah, lalu ada yang dibuang ke sampah. Inilah yang nanti secara kontinu, secara garis besar bisa berubah. Jadi saya melihat konsep ini sangat membantu sekali, sangat membantu program pemerintah kota dalam hal juga dampak kerusakan. Karena apa? Sungai-sungai bisa bersih, baik itu besar maupun sungai kecil yang parit-parit. Masyarakat sudah jangan lagi membuang sampah ke sungai ya. Jadi sehingga nanti sungai-sungai itu bisa menjadi daerah aliran air yang bisa menjadi objek wisata, tempat orang bersantai ya. Mungkin itu. Terus Pak Hendra juga perlu saya tanyakan gimana kira-kira harapan atau semacam apalah permohonan atau himbauan ke pemerintah kota ini untuk mendukung konsep ini. Kira-kira apa kira-kira? Sebenarnya kalau di perintah kota sebenarnya harapan saya adalah bagaimana misalnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, kami juga melakukan dari pihak masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita melihat sinergi kesatuan ide kita lalu saya berterima kasih misalnya yang sekarang ini dengan pihak DLH, dengan pihak Bapeda mau menerima ide kecil kami, melihat ini sebagai sebuah konsep yang bisa diimplementasikan. Sebenarnya keberanian masyarakat untuk bisa masuk bergandengan tangan dengan pemerintah adalah bahwa pemerintah bisa melihat bahwa ide kecil ini bisa dilaksanakan, bahwa hal kecil yang ditawarkan pemerintah itu bisa menjadi sama-sama dorongan kita bersama-sama. Artinya sinergi antara pemerintah, masyarakat secara mandiri ini kita sama-sama menjalankan. Baik Pak Hendra, mungkin kita juga punya organisasi yang namanya Forum Kota Sungai Penuh Bersatu. Sangat mendukung konsep ini, ide ini ya, sehingga nanti
apa kira-kira nanti bisa kita bantu dari forum, akan kita bantu untuk suksesnya program ini. Ya, karena apa? Ini sangat kita lihat sangat membantu pemerintah kota. Karena apa? Forum Kota Sungai Penuh Bersatu ini adalah tujuannya adalah membantu pemerintah kota Sungai Penuh ke depan mewujudkan visi misinya. Apa visi misinya? Itu adalah maju dan berkeadilan. Nah, kalau kota Sungai Penuh udah maju, masyarakatnya sejahtera dan berkeadilan, pembangunan merata dan adil, maka itu adalah menjadi dambaan kita semua. Nah, mungkin Pak Endra dengan forum Kota Sungai Penuh Bersatu, apa kira-kira yang bisa kita bantu? Oke, sebenarnya saya sangat bersyukur misalnya ada sebuah kerjasama sinergi masyarakat seperti ini. Ya. Misal kami di tim Bank Sampah Harta Permata bagian kecil dari masyarakat. Ya. Kami punya ide. Lalu forum ini kan besar sekali. Ya, akan banyak sekali nanti ide-ide dari kita ini implementasi. Ya. Tujuan kita punya konsep, diterangkan secara halus, kita Ya. tawarkan kebersama-sama, nanti kita pilih, Ya. kita pilih mana yang paling bagus. Ya. Dengan ada banyak perhimpunan seperti ini, akan banyak sekali ide, akan banyak konsep yang kita bisa bersama-sama membantu Ya. membuat misalnya Kota Sungai Penuh maju, Ya. berkeadilan seperti harapan visi misi baru. Ya. Saya juga mengapresiasi dengan visi misi baru wakil wali kota terpilih. Salah satu menekankan ada aspek lingkungan hidup. Ya. Saya cuma komentar bahwa ini adalah berarti adanya keberpihakan terhadap lingkungan Ya. hidup yang kita memang harus pikirkan. Ya. Yang harus kita pahami sekarang bahwa di Kota Sungai Penuh kita memerlukan sungai dengan keadaan bersih, Ya. selain untuk pariwisata juga untuk sebagai sumber bahan baku air untuk PDAM, ya. Perumda dari Tirta Kayangan sekarang. Yang paling tidak untuk aspek pariwisata, Ya. pariwisata sekarang mengharapkan ada yang disebut dengan CHSE. CHSE itu persyarat untuk sebuah pariwisata. Ya. CHSE itu C-nya ada clean, Clean, health, ya. SE. health, dan terus S-nya ada safety, E-nya adalah ekosistem. Artinya ada sesuatu yang harus bersih, Ekosistem yang sehat, bersih ya. ada kesehatan yang terjaga, Ya. lalu ada keamanan yang bagus, lalu ada ekosistem yang tetap dijaga. Gimana itu membuat itu? Hanya bisa dilakukan kalau konsep pembangunan kita ramah dengan lingkungan. Boleh datangkan investor ramah lingkungan, bisa mendatangkan hasil sama dengan cita-cita kami terbaru sekarang. Bagaimana kami misalnya nanti para restoran yang ada di Sungai Penuh itu bisa digandeng untuk bisa mengumpulkan sampah organiknya kami jemput, Ya. itu menghilangkan bau. Ya. Orang percaya bahwa restoran itu bersih, rumah makan itu bersih, sehat, dan seperti kita tahu sekarang tanpa harus mereka buang di kemana-mana. Ya. Ini juga bisa. Artinya saya sebagai masyarakat, salah satu masyarakat Kota Sungai Penuh dengan keberadaan sebuah forum, misalnya sumbangan kecil atau misalnya ide kami paling kecil adalah ini. Nah, nanti ide paling banyak dari semua forum kita munculkan ide bagaimana melihat bukan hanya beban pemerintah, ini beban bersama untuk memberikan. Ya, baik Pak Endra, terima kasih atas keterangan dan penjelasannya. Mungkin ini hal yang baru dan terobosan baru untuk kita ya. Dengan adanya konsep ini, mungkin permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh mungkin sebagian boleh kita katakan kalau ini serius kita tangani, mungkin sebagian besar sudah teratasi masalahnya. Kenapa? Ya setiap secuil sampah menjadi bermanfaat, menjadi bernilai ekonomi. Baik Pak Endra, terima kasih. Mungkin di lain waktu kita sambung lagi diskusi kita ini. Terima kasih Pak Endra. Assalamualaikum. Salam.